Kau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu ku lewati semua perkenanan yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah hatiku. Anugerahmu besar melimpah hatiku. Benar Tuhan, Engkau yang selalu bersama kami umat-umat-Mu yang terus menanti-nantikan Engkau, terus berseru kepadamu, terus berharap kepadamu. Di setiap waktu, setiap musim Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Sebab itulah janji. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Memasuki hari yang ke-12 bulan Juni, kami masih boleh ada sebagaimana adanya semuanya karena Tuhan. Tidak ada yang dapat kami beri selain mengucap syukur untuk semua kemurahan-Mu, untuk semua kasih karunia, berkat-berkat-Mu, berkat perlindungan-Mu, berkat kekuatan yang terus mengalir di depan kami. Terima kasih Bapa, terima nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Salam. Kembali kita lagi berjumpa setelah beberapa saat lamanya. Saya tidak tampil oleh karena beberapa halangan. Yang pertama, HP saya mengalami drop. Yang kedua, WiFi saya juga bermasalah, dan yang ketiga saya tidak dapat. Kemudian yang keempat, saya ada gangguan sedikit. Tapi puji Tuhan, sampai detik ini saya sudah sehat, semuanya karena Tuhan. Haleluya. Saya percaya saudara-saudara juga tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Tetap semangat. Di tengah-tengah era new normal, kita bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Di setiap musim, setiap waktu Dia ada bersama-sama kita. Haleluya. Itulah sukacita kita sebagai umat-umat yang selalu berharap sepenuhnya hanya kepada Dia. Dan pada kali ini kita akan melanjutkan renungan kita dari Kisah Rasul. Pada hari ini kita sudah tiba di Kisah Rasul 15 dengan judul perikopnya Sidang di Yerusalem. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Haleluya.
Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Haleluya. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai ke luar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Haleluya. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Haleluya. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Haleluya. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Haleluya. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Haleluya. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Haleluya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Haleluya. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Haleluya, karena Petrus sudah pernah mendapat pernyataan tentang hal ini. Haleluya. Haleluya. Dikatakan oleh iman. Haleluya. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Haleluya. Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantara mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Haleluya. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Haleluya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Haleluya. Supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Haleluya. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Haleluya. Selanjutnya jawaban kepada Antioquia. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan. Jadi hasil sidang. Persidangan di Yerusalem ini ada keputusan yang diambil. Ya, maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang diutus ke Antioquia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Haleluya. Yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang yang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antioquia, Syria dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka.
Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas, haleluya, yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kami. Haleluya. Ini hasil persidangan. Haleluya. Sebab adalah keputusan Roh Kudus. Nah ini, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala dan dari darah. Haleluya. Daging binatang yang mati dicekik dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat. Hanya itu saja. Haleluya. Isi surat. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Haleluya. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi, lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Dia ada jawatan nabi. Yudas dan Silas ini ada jawatan nabi. Haleluya. Dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ, saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Nah, tentu dia ini adalah petunjuk Roh Kudus. Haleluya. Perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Ada perselisihan di Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka mengajar situ ya, Paulus dan Barnabas. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turun bekerja sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga serta berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil mengukuhkan jemaat-jemaat di situ. Jadi memang ada perselisihan tapi tidak diperpanjang. Haleluya. Ada keputusan, mereka terus memberitakan Injil. Dikatakan Paulus memilih Silas. Ini sesuai dengan dalam rekan kerja itu, dalam rekan pelayanan itu, mereka memang kalau kita kenal dalam kelompok kerja itu ada yang harus bersama-sama, ada yang tidak. Ya, yang sepaham maksudnya. Tapi bukan berarti perselisihan itu bertajam, itu beda pendapat. Haleluya. Ini hanya berpendapat saja. Haleluya. Nah, kita melihat di sini saudaraku, begitu luar biasa ini persidangan di Yerusalem ini membicarakan tentang sunat. Haleluya. Adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang. Tetapi hasil keputusannya persidangan itu adalah memutuskan bahwa tidak ada perbedaan. Haleluya. Karena memang Paulus sudah menerima pernyataan bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain tanpa syarat, hanya oleh iman. Jadi bukan karena sunat, tapi yang dimasukkan oleh Tuhan adalah sunat hati. Dikatakan yang terdiri dari penanggalan manusia lama dan manusia baru. Tapi bukan berarti sunat itu kita tidak akan. Itu alasan kesehatan saja. Haleluya. Sunat yang sesungguhnya adalah sunat hati, hati yang berbalik kepada Tuhan, bertobat, meninggalkan kehidupan yang lama. Sehingga di dalam keputusan ini diputuskan dan dikirimkan kepada jemaat-jemaat sana yang ditekankan adalah masalah makanan-makanan yang dipersembahkan. Ini dikatakan ini. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, dalam ayat yang 28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, jadi keputusan Roh Kudus dan keputusan para rasul, para bersidang Yerusalem, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Nah, yang ditekankan itu kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala dan dari darah.
daging yang binatang yang mati cekik dan dari percabulan, itu yang dilarang. Tapi masalah sunat tadi itu dikatakan bukan masalah. Haleluya. Dikatakan jika kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu menjadi berbuat baik. Sekianlah, selamat. Nah, hanya itu saja. Haleluya. Jadi intinya di hadapan Tuhan bukan masalah sunat secara lahiriah, tetapi masalah sunat hati. Banyak juga dijelaskan di bagian-bagian firman lain. Jadi pertobatan yang sesungguhnya lebih kepada hal-hal yang bersifat rohani. Tapi nggak salah juga kita tetap melakukan hal-hal yang jasmani seperti sunat lahiriah. Itu dengan alasan kesehatan. Haleluya. Jadi ini hari-hari ini kita melihat dari pembacaan ini, saudaraku, dalam menghadapi situasi jemaat yang semakin berkembang, ya, ada masalah-masalah yang muncul. Salah satunya tadi masalah adat istiadat yang masih merupakan peninggalan nenek moyang. Tapi oleh keputusan Roh Kudus dan oleh keputusan bersama dikatakan para saudara-saudari ini mereka memutuskan bahwa tidak ada perbedaan. Karena memang Roh Kudus sudah menyatakan sebelumnya kepada Petrus waktu dia sedang melihat penglihatan turun dari langit di tempat ya, berbagai macam binatang yang disuruh sembelih, ya sebenarnya haram. Tetapi itu maksudnya adalah bahwa Allah tidak memilih, tidak memandang siapa-siapa, ya, semua manusia. Allah dikasih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Nah, itu yang ditegaskan oleh Petrus tadi dalam persidangan ini, sehingga diputuskanlah bahwa tidak ada masalah. Haleluya. Ini yang kita bisa terima dari ini. Yang utama, makanya Rasul Paulus selalu mengatakan bahwa yang kami tidak memperhatikan hal-hal yang kelihatan. Katakan yang kelihatan adalah semua itu sementara. Tapi kami dikatakan kami senantiasa memberikan hal yang tidak kelihatan. Jadi perkara-perkara yang rohani. Kalau Taurat kan selalu berbicara tentang hal-hal yang jasmani, yang nampak, yang nyata. Itu Taurat, tapi Yesus kan sudah datang untuk menyempurnakan hukum Taurat. Haleluya. Jadi intinya pada hari ini masalah pertobatan bukan masalah lahiriah, tetapi Tuhan melihat kepada masalah hati. Hati yang diperbaharui, roh batin yang diperbaharui, dalam Yesaya dikatakan hati yang diperbaharui, hati yang berbalik kepada Tuhan, bertobat dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Haleluya. Nah, saya percaya kita semua ini sudah mengerti hal ini. Cuma kita ingatkan saja karena ini adalah pembacaan kita hari ini. Kira hanya ini yang kita bisa renungkan pada siang hari ini, saudara. Kita terus bersemangat dalam era new normal ini. Saya percaya kita tetap bersemangat, tetap aman, tetap semangat dalam perlindungan Tuhan. Mari kita tetap bersuka cita karena Tuhan senantiasa ada bersama kita. Itulah janjinya. Haleluya. Mari kita menutup renungan ini. Kami bersyukur Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang terus bersama-sama hidup kami. Kami percaya Engkau selalu ada bersama kami. Di tengah-tengah era pandemi COVID-19, di tengah-tengah new normal yang diterapkan oleh pemerintah, kami terus bersyukur karena Tuhan tetap ada bersama kami. Buktinya kami boleh ada sebagaimana ada. Itu sebabnya kami bersyukur merenungkan firman-Mu, karena firman adalah kekuatan kami, memampukan kami hidup menghadapi dunia. Terima kasih Bapa. Biarlah perlindungan-Mu yang sempurna menjadi bagian umat-Mu bagi kami semua. Kami tetap bersemangat bersuka cita untuk menjadi alat di tangan-Mu, untuk menjadi saksi. Terima kasih terima segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian saudara video yang bisa saya bagikan hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Tetap semangat. Immanuel, Allah beserta kita. Shalom.